Teman-teman, sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu video ini 30 menit bukan karena gue ngebacot, tapi karena serial komik episode 156 ini panjang banget. Jadi tonton sampai akhir. Ohaya minasan, ketemu lagi barengan gue Ikram Afro pastinya. Sesuai janji gue semalam, kita bakal ngereaksinya bahasa Indonesianya aja deh. Kalau misalkan kita ngereaksinya bahasa Inggris, akan sangat PR sekali teman-teman. Dan pada siang hari ini kita udah siapin nih Manga Boruto chapter 56, dimana tampilan depannya diawali dengan gambar dari ketua kelas ya. Dan kita bakal mulai baca aja deh pada siang hari ini. Buat kalian, bantu support dengan subscribe dan juga komen ya pendapat kalian tentang chapter ini gimana, dan juga kira-kira di chapter minggu depan atau bulan depan lagi gimana. Langsung komen, langsung aja kita mulai. Oke, dimulai dengan gambar patung Naruto ataupun patung Hokage ya, dengan ada dialog. Sudah, tak perlu terlalu rendah hati. Itu berkat kecerdikanmu sendiri yang membuat kerusakan di desa kita tetap minimal, bukan? Yang intinya kaulah yang menyelamatkan desa kita. Di sini terus Boruto bilang, sebenarnya bukan cuma itu saja, kau tahu faktanya sebagian besar aku hanya pingsan saja. Wah, dia tidak tidak menyombongkan diri ya. Tapi di sini yang menarik adalah, lihat nih teman-teman ya, ada gambar ikat kepala yang dipakai sama Boruto. Ini adalah ikat kepala dari Sasuke ya. Apa tadi namanya, jutsu hebatmu yang menjatuhkan dan menelan Otsutsuki kejam itu langsung? Sebenarnya ada cukup banyak orang yang memperhatikan kejadian itu. Itu aku harap ini segera selesai ya. Karena pertanyaan dari hostnya cukup membuat Boruto sangat kesulitan ya. Kita langsung masuk gambar di desa Konoha. Ada suara teriak ya, ini gitu ya. Terus ada Amado. Ini lumayan. Bagaimana dengan yang lainnya? Apa ada masalah selama seminggu ini? Katanya si Amado. Tidak juga. Rasanya sama seperti tanganku yang dulu. Wow. Gue nggak tahu ini tangannya regenerasi tubuh dia sendiri atau tangan buatan dari Amado. Gue juga nggak tahu ya. Terus aku tak tahu harus berkata apa. Aku tak menyangka dia bisa mendapatkan tangannya kembali secepat ini dan tanpa tanda penolakan pula. Wah, Amado memang ilmunya lebih keren daripada ilmuwan dari Konoha ya. Tentu saja tidak. Itu tidak mungkin karena itu dibuat dari sel asli miliknya sendiri. Itu cuma salah satu suku cadang yang kubuat sebelum aku datang ke sini. Oh, berarti Amado memang udah persiapkan tangan buatan ya. Jadi bukan regenerasi sel aslinya gitu. Ini tidak akan bisa ini tak akan bisa jika hanya manusia biasa dan seluruh tubuhnya bukan alat sains ninja. Dan ini perlu garis bawah ini ya. Ini tak akan bisa jika dia hanya manusia biasa dan seluruh tubuhnya bukan alat sains ninja. Jadi tidak semua bagian dari tubuhnya si Kawaki ini adalah sains ninja ya. Kau tahu sendiri, aku bukan bocah cengeng. Kau tak perlu terus mengatakan apapun. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Wow. Oh, mau disuntik, gue lupa baca. Maaf, Kawakinya kan sedikit sakit. Hahaha, ya, gue paham. Maaf ya, salah guys. Amado balik lagi. Hentikan sikapmu itu, Kawaki. Tunjukkanlah terima kasih kepada para perawatmu. Sumire itu brilian dan belajar dengan cepat. Aku akan dalam kesulitan kalau kau mengusirnya. Oh, Amado udah mulai mengucapkan terima kasih di sini ya. Bagaimana dengan sikapmu sendiri, Amado? Sok memerintah dan memiliki asisten. Bukankah Sumire itu staf dari Dr. Katsuki? Kenapa dia mau bersamamu? Hahaha, perdebatannya keren nih. Terima kasih Kawaki, tapi Sumire sendiri yang menginginkannya. Oke, biasa. Berarti Sumire akan jadi tangan kanan dari Amado. Tapi nggak tahu apakah dia akan diperalat oleh Amado, saya juga nggak tahu. Atau mungkin Sumire akan dibuat lebih kuat bersama Amado. Ya, karena siapa Sumire sendiri masih belum bisa mengontrol kekuatan dari ini ya, piaraannya ataupun biasanya. Kami sama sekali tak tahu apapun soal mengobati tubuhmu. Akan sangat membantu memiliki anggota tambahan di tim pengobatanmu. Wah, Dr. Katsuki hebat. Kawaki terdiam. Aku masih cuma tahu dasarnya saja, tapi kau tak perlu khawatir mulai dari sekarang. Tentu saja menghindari dirimu terluka itu juga membantu. Terus ada merah-merah di sini. Lagi pula kau selalu bersama dengan Boruto. Jadi aku juga bisa menanyakan padamu soal dirinya. Oh, ada merah-merah guys, perlu diperhatiin. Sebentar, kau suka dengan Boruto ya? Gemeter. Kawaki jangan bilang seperti itu.
ini jadi rahasia kita saja, oke lah. Sebenarnya dia tinggal jawab enggak sih, kenapa tiba-tiba dia jadi teriak-teriak kan. Terus langsung ngomong ini jadi rahasia kita, berarti udah faktanya bahwa Sumire suka sama Naruto ya, Boruto maaf. Hahaha, walau itu sudah sangat jelas terlihat. Cie terserahlah, itu tak penting bagiku selama kau bisa melakukan pekerjaanmu. Kemajuan yang bagus. Aku tak menduga akan ada masalah dengan tanganmu. Tapi jangan lupa cek rutin. Kembalilah minggu depan. Ya, boleh aku pergi sekarang? Kawaki sama ada yang diam terus kayak nengok semua. Tidak apa, kita lakukan saja lain kali. Kayaknya di sini Amado sudah ada suatu planning tuh. Karena di sini ada kata lain kali. Mungkin obrolan ya, tapi nggak tahu juga sih, ini gue belum bisa menebak. Kita coba baca dulu ya. Terus Kawaki menengok Sumire, mukanya aneh banget, sumpah. Mukanya Sumire aneh banget. Terserah lah. Kayak balik lagi ke Boruto yang ngomong di serial TV. Sayangnya sepertinya waktu kita habis semuanya. Sayangnya sepertinya waktu kita habis. Tolong beri tepuk tangan yang meriah. Yeay. Untuk pahlawan cilik perkasa kita yang menyelamatkan desa kita. Ini dia Uzumaki Boruto. Sudahlah. Gitu Jepang ya. Dan terus Sarada, yang benar saja Boruto bersikap sok begitu. Si Gadai, sudahlah Sarada, dia memasang tampang berani tapi dialah yang paling depresi di antara kita semua. Mereka lagi ngobrol ya. Ini yang dari spoilernya. Mereka merahasiakan soal karma dan dirinya yang mengamuk untuk menghindari kepanikan massal. Dan dia tidak bisa pergi dalam misi karena itu terlalu bahaya. Jadi kemungkinan nanti tim 7 tidak akan digunakan untuk misi lagi karena anggotanya bisa dibilang cukup berbahaya, terutama Boruto yang jadi incaran dari Code ya. Dia diam-diam terus selama diawasi 24 jam. Terus menurutku itu adalah tekanan yang berat. Oke, si Kadai nice stepnya. Ya, tapi aturan tak ada misi itu juga berlaku untuk kita. Kita tak punya tim 3 orang. Jangan-jangan ada perombakan tim 7 nih. 3 orang. Jadi tim 7 berada dalam hiatus sampai waktu yang tak ditentukan. Mungkin ketidakjelasan gitu ya teman-teman ya. Iya, itu adalah keputusan ayahku. Apakah perlakuan pahlawan ini dan mengaraknya di media adalah cara ayahku untuk mencoba menghiburnya? Tapi ini sungguh aneh. Bagaimana? Kenapa? Tak perlu harus mengambil misi dan bisa masuk TV. Itu keren loh katanya si cewek ini, Coco ya. Bisanya kau berkata begitu di suatu seperti ini, Coco. Itu sebabnya. Kau itu apa? Memang apa hubungannya berat badanku dengan itu? Jangan salah sangka. Aku tak menyalahkan Boruto, tapi ini cuma terlalu sulit untuk dipahami begitu saja, saudara-saudara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, setidaknya soal karma Boruto, mereka tak bisa hanya diam saja dan tak melakukan apa-apa. Mereka pasti harus lebih proaktif. Mungkin Tuan Shikamaru punya suatu ide. Aku harap begitu. Terus Boruto ada di patungnya Naruto di rambutnya ya, di atas itu. Terus dari bawah-bawah fansnya, lihat itu Boruto kawaii desu. Bisa gitu tuh ya. Sesama nyapa-nyapa. Lupa ya. Oke, dia mulai kayak di sini agak depresi ya, mikirin kelanjutan ini sebenarnya gimana. Terus Kawaki datang, menjadi selebriti, merepotkan bukan? Asik. Mulailah perdialogan antara Kawaki dengan Boruto ya. Apa? Pergilah jika kau ingin mengolokku saja. Aku terkejut. Aku kira kau akan lebih sering murung. Soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Aku tak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang harusnya aku coba lakukan soal itu. Ini cuma bingung kan? Berdasarkan dari yang kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya, data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dalam karmamu. Tubuh Boruto lama-lama kayak digerogotin gitu dengan memberikan karmamu kepada orang lain. Mungkin Masashi Kishimoto membuat tujuan Boruto memindahkan tubuhnya ke tubuhnya Kawaki, dan Kawaki akan bertarung dengan Boruto. Tapi permasalahannya ada dialog di situ. Kawaki pernah bilang, aku akan membawamu ke tempat ayahmu atau ke tempat Hokage. Nah, mungkin di sini nih
Ini nggak tahu ya, ini prediksi gue ya, cuman nggak tahu benar atau nggak. Menurut kalian gimana? Komen. Pasang diriku sendiri. Tapi ingat, ini hanya hipotesa yang kupikirkan. Tapi jika mau musisi bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya pasalmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk reinkarnasi. Bisa jadi Kawaki, bisa jadi Code, ya. Terus ini teori yang gila. Lagi pula, kalau aku mau memberi karma dan membuat pasal, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau. Bisa jadi Amado membuat tubuh lain. Dia bisa berhasil membuat Kawaki. Terus juga hampir bisa membuat tubuhnya Code yang menjadi tubuhnya Otsutsuki. Bisa jadi Amado mempersiapkan tubuh juga untuk Boruto. Bisa jadi loh itu. Kau tak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang sempurna. Namanya adalah Code. Satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen. Ya, langsung kita move teman-teman ke bagian antara si siapa? Code ya, di tengah salju di daerah mana gue juga nggak tahu ini. Dia lagi berjalan, di depan terlihat sebuah pintu. Oke, nyambung langsung ke Amado dan Naruto, ada dialog di sini. Code, orang seperti apa dia itu? Dia adalah bagian dari Kara, ya, bagian kiri inner Kara, bagian terakhir. Masih ada bagian outer, mereka yang melakukan kontak pekerjaan eksternal di luar sana di berbagai daerah. Tapi setelah semua inner hilang, mereka semua akan berhenti berfungsi. Oke, tapi permasalahannya para outer yang ada di luar itu belum tahu apakah Otsutsuki Jigen sudah mati atau belum, ya. Dan Code bisa saja mengambil kekuasaan ataupun kedudukan dari si Otsutsuki yang sebelumnya. Jadi Kara adalah satu-satunya petinggi yang tersisa. Jika kita bisa melenyapkannya, ditambah lagi Code dipercayakan untuk menjaga ekor 10 di markas dalam ruang dimensi lainnya. Setelah Sasuke menyusup ke dalamnya, mereka terus bersiaga, bersiap-siap. Tapi permasalahan cuma Code doang yang ada di dimensi itu dan Sasuke nggak bisa masuk ke sana. Atau mungkin tak perlu memberitahumu, tapi Jubi itu adalah entitas yang berbahaya. Selama dia masih terus ada, begitu juga dengan bahaya akan kehancuran planet ini oleh Divine Tree. Divine Tree ini mungkin gue nggak tahu, gue nggak bisa menjelasin apa itu ya. Kita baca lagi. Aku tak perlu memberitahumu, tapi Jubi itu adalah sesuatu yang berbahaya selama dia masih terus ada. Begitu juga dengan bahaya akan kehancuran planet ini. Dia harus segera dibereskan secepat mungkin. Disegel lagi dong jadi. Namun julukan ninjutsu Sasuke telah dilumpuhkan bersama dengan matanya, dan Boruto tak bisa benar-benar mengendalikan kekuatannya. Jadi walaupun kita pergi ke sana, tak ada jaminan kita bisa kembali dengan selamat. Itu kata Shikamaru, statement yang bagus. Shiko bilang dia bisa keluar masuk ruangan dengan bebas kan. Wah, lo masih inget gak ketika si siapa Otsutsuki Jigen itu ngambil sedikit cakra dari Jubi. Nah, kalau misalkan si Code bisa mengambil semua cakra, atau dia nggak akan habisin cakra, menurut gue kalau dia terus ngedatin cakranya si Jubi, ya. Tentu saja dia tak punya Jikukan Ninjutsu. Jikukan Ninjutsu itu teleportasi ya. Ada kemampuan lain yang bisa membuat itu jadi mungkin. Bagaimana mungkin? Kita harus melakukan sesuatu soal Code sebelum Jubi disalahgunakan. Itu benar. Karena setelah Code dibereskan, kita bisa dengan aman memutuskan bagaimana cara mengatasi Jubi. Kalian tidak salah, tapi hati-hati, jangan meremehkan dia. Code tidak seperti yang lainnya, dia itu spesial. Oke, kita lihat di sini ada simbol-simbol ya, ataupun gedung yang katanya gedung keagamaannya si Boro. Ada salah satu orang penjaga di sini dan melihat Code yang sedang kedinginan. Siapa kau? Apakah tahu ini tempat apa? Ini adalah fasilitas pengikut Boro, bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk? Maaf, tapi Tuan Boro tidak di sini. Jadi pulang saja sana. Cih, bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika kau mau. Bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil seperti ini. Wah, kita perhatiin tangannya si Code sudah mulai berubah guys ya. Terus berhenti, ini peringatan terakhir. Ya, sebelum kalian mati. Wow, kita langsung masuk ke chapter selanjutnya.
Jadi chapter 56 ini ada 2 komik sebenarnya teman-teman. Ritual Jigen, balik obrolan Boruto dengan Kawaki. Apa maksudnya? Ingat apa yang kukatakan padamu saat aku pertama kali dibawa ke Kara. Oh itu, ya ini anak-anak yang menjadi korban eksperimen seperti Orochimaru dan lain sebagainya. Ya, ritual itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat pasal Otsutsuki. Ya, semua anak dicoba ini ya. Dan banyak anak yang diberi karma dan mereka tidak ada yang cocok, kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang terpisah saat sampai giliran. Hanya ada 2 dari kami yang terpisah saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat dari Jigen ataupun karmanya dan ternyata aku cocok. Oke, ini nggak tahu di belakang ini siapa, ini jangan spot ya, saya juga nggak tahu. Seperti yang kukatakan, setelah itu aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi kok rambutnya putih kan, setahu gue hitam deh. Tapi kita lihat dulu ya. Oh putih, beneran putih. Tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu karma. Namun entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat sama sepertiku. Dia cocok dengan karma. Tapi dia warna putih, lihat ya tangannya. Yang lain warna hitam. Oke, nah di sini karakter kok rambutnya udah boleh beda banget ya dibandingkan chapter sebelumnya yang dibuat sama penulis sebelumnya ya. Kalau bisa dibilang, gue malah ngeliat Code mode kayak gini tuh mirip Lucky, salah satu karakter di Black Clover ya, anggota Black Bulls, mirip banget. Oke, dia mulai menyerang. Kayaknya anggota Boro ini agamanya orang-orang sudah pakai sense ninja semua ya, menembakkan cakra ataupun bola-bola api mungkin ya. Terus juga Code menepisnya. Ini apa nih perban-perbannya? Set, gue nggak tahu, kita lihat ke bawah. Dia cuman gini doang. Terus tiba-tiba jadi besi gitu. Terus dia ngindarin, dia menghilang. Hey, sabuk hitam ini apa? Apa gunanya sabuk hitam? Jutsu macam apa pakai sabuk hitam? Oh, dia bisa menteleportasi tubuhnya dari bagian si sabuk ini gitu. Coba kita lihat saya sabuknya. Gitu. Ini gue gak tahu, tiba-tiba kayak muncul dari tanah atau gue juga gak tahu ini biasanya ada scriptnya, tapi ini ada bekas cakarannya dari bawah, berarti kayak serangannya gitu ya, kayak Wolverine muncul dari belakang. Hey, gue di belakangmu, serak. Oh tuh dia dari belakang, brengsek, ditembak sama temennya dijadiin wadah untuk atau tameng ya dari Code mulai brutal juga. Gue seneng di chapter Boruto sekarang itu efek-efeknya udah mulai brutal gitu, mulai dari episode 189 yang anggotanya Goro itu tubuhnya kepotong tuh menurut gue efek keren banget. Oke. Coba di sini Code cuma gini doang, terus di bagian tubuhnya ada cakarnya tiba-tiba muncul. Oh gitu ya. Oh itu tadi yang kalau katanya si siapa? Amado dia bilang bahwa dia punya kekuatan spesial. Nah mungkin spesialnya adalah ini, cuman jurusnya aneh aja, tiba-tiba pakai sabuk, jadi dia bisa menteleportasi tangannya ataupun kekuatannya untuk nyerang musuhnya yang nempel di tubuhnya, kurang lebih gitu. Kalian sudah bekerja sangat keras, sekarang istirahatlah. Tidak, jangan. Oh diginiin. Oke, nice, gue suka efeknya. Oke, mati ya. Sedikit olahraga membuat badanku jadi lebih hangat. Olahraganya dengan membantai orang ya. Tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk. Dia tidak bisa, berarti obrolan Shikamaru sama Amado ya. Dia tidak bisa dipakai sebagai pasal, tapi karmanya tidak hilang. Apakah itu bisa? Itu memang kasus yang langka, tapi itulah kenyataannya. Dia selamat dan akibatnya tubuhnya masih memiliki aspek karma sebagai senjatanya ya. Jadi dia tubuhnya itu nggak bisa dipakai, tapi tubuhnya itu masih punya, jadi kekuatannya itu karma tapi nggak bisa jadi wadah gitu ya teman-teman ya. Kita tak tahu apa yang membuat seseorang jadi cocok, jadi apapun bisa terjadi dalam kasus ini. Ini perlu dipertanyakan nih. Kita tidak tahu apa yang membuat seseorang jadi cocok, tapi bisa aja kalau misalkan si Amado memberikan karma kepada Naruto, karena Naruto tidak punya Yubi, terus tiba-tiba Naruto dikasih kekuatan, tapi nggak tahu cocok apa enggak ya, Allahualam. Tepat, masih banyak yang kita tak tahu soal karma, dan reaksi yang terjadi di tubuh Code itu cukup luar biasa.
Kemampuan tempurnya sendiri bahkan melebihi Jigen. Wow, melebihi Jigen. Ya, ini gua klarifikasi kenapa lebih besar daripada Jigen. Karena Jigen itu tumbuhnya dibatasi karena dia wadah dari Otsutsuki ini ya, Otsutsuki sebelumnya yang Ishiki yang masuk di tubuhnya Jigen, dan tubuhnya Jigen tuh nggak mampu menahan kekuatan dari Otsutsuki. Jadi bisa dibilang kenapa terbatas, dan dia bilang lebih melebihi Jigen karena terbatas oleh wadah yang dia pakai sebelumnya. Oke, Shikamaru kaget. Hampir semua anggota Kara tubuhnya telah dimodifikasi untuk memperkuatnya, tapi berbeda dengan Quad. Dia limiter atau terbatas yang dipasang untuk menahan kekuatannya yang sangat besar. Oh, jangan bilang sabuk yang dipasang itu adalah segel untuk menahan kekuatannya. Terbatas. Mungkin gue nyambungnya ke situ. Untuk menghindari ketimpangan Jigen sebagai ketua. Benar, masuk akal kalau itu. Intinya dia sengaja melemahkan dirinya demi Jigen. Gitu. Apa dia tak waras? Code sangat menurut pada Jigen. Dia memiliki semacam kesetiaan kepada agama Otsutsuki, khususnya Ishiki. Dia menyembahnya seperti dewa. Jadi Code punya kekaguman yang kuat pada Jigen yang telah menjadi Otsutsuki. Dan karena alasan itu, dia menyimpan kecemburuan kepada Kawaki. Oh, itu nyambung di chapter-chapter sebelumnya ketika di markas Kara, Code sangat cemburu sama Kawaki ya. Pada Kawaki yang dipilih sebagai vassal resmi Ishiki. Sepertinya itulah kekuatan kesetiaan Code kepada Otsutsuki. Sebenarnya ada beberapa di antara cyborg yang telah kubuat yang jauh melampaui kekuatan Jigen. Balik lagi, sebenarnya kekuatan Otsutsuki Ishiki, cuman tubuhnya Jigen itu nggak kuat. Mereka semua dimusnahkan sesuai perintah Jigen. Apakah membuatnya untuk mengalahkan Jigen? Cyborg itu? Ya, benar. Oh, berarti memang Amado itu sudah membelot sejak lama guys untuk membunuh si Otsutsuki Ishiki dengan cyborg yang dia buat, tapi dia masih menutupinya dan melakukan perintah yang disuruh sama Ishiki untuk membunuh ataupun membuang cyborg itu. Setelah itu, oke ya benar juga. Setelah itulah dan juga gue agak bingung bacanya. Ya benar. Setelah itulah dan juga memperhitungkan berbagai skenario, aku menciptakan Kashin Koji. Oke, di sini sudah terbaca Kashin Koji ya disebutin ya, tapi Naruto masih belum paham. Tapi lupakan saja. Atau mungkin Amado yang sengaja tidak ingin memuat Kashin Koji. Kesimpulannya, Code adalah anak spesial yang menghindari pemusnahan karena kesetiaannya yang besar. Dia adalah tangan kanan Jigen yang kuat. Nih, ini perlu digarisbawahi, Code adalah anak spesial yang menghindari pemusnahan karena kesetiaannya yang besar. Jika dia tahu kalau Ishiki telah dikalahkan, dia pasti akan membalas dendam. Jadi kalau begitu, aku pasti akan jadi targetnya dan kemungkinan terburuk, Boruto pun akan terlibat. Yap. Aku sudah diincar sejak aku mengkhianati Kara. Kawaki juga. Bagaimana dengan limiter yang kau pasang di Code? Dia tak bisa melepaskannya begitu saja, bukan? Nah, berarti bisa dibilang Code masih tersegel oleh kekuatan yang dipasang sama sama Amado ya. Karena ada kata, bagaimana dengan limiter yang kau pasang, pembatas limiter itu pada Code? Dia tak bisa melepaskannya begitu saja, bukan? Kau tak perlu khawatir, hanya aku satu-satunya yang bisa menonaktifkannya. Namun, jika dia menculik dan menyiksaku, kalian yang dalam masalah. Oke, berarti di sini Amado mencoba memberikan pertahanan kepada dirinya sendiri, kepada Konoha untuk tetap melindungi Amado. Aku bukan seorang profesional seperti kalian berdua. Aku tahu aku akan menyerah dengan mudah. Baiklah, kami juga akan menjagamu dengan ketat, benar kan? Baiklah, untuk sekarang mengatasi Code akan menjadi prioritas nomor 1. Aku ingin membagi informasi dan intel kita dengan desa yang lain. Shikamaru, tolong buat pertemuan jadwal. Saatnya rapat Hokage. Wah, udah mulai serius nih, sumpah. Episode ini serius banget. Obrolannya kayak anjir, sekian tahun kita nungguin informasi soal Kara, akhirnya tertuak semua di sini. Aku tak pernah mengira menanamkan ini kepada orang lain, tapi setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa. Jika kita harusnya menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jurus dan jutsu khusus seperti mereka, seperti Jikukan dan Ninjutsu. Oke, Jikukan balik lagi ya, tadi jurus teleportasi. Tapi si Code ini dia sudah punya karma, bukan? Apakah kita masih bisa memberinya karma yang berbeda? Benar, dia udah punya karma. Apakah ditimpa karma? Bisa.
Aku tak tahu, tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah maksudnya. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen takkan kesulitan. Yap. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat. Ditambah lagi, dia bukan pasal siapapun. Memang, tapi kau tahu, aku sangat merasa ragu soal memasakkan hal ini kepada orang lain. Kau pasti bercanda. Kau tak punya pilihan lain, kecuali kau memang ingin mati. Biar gue beritahu, Code itu kuat. Sejauh yang ku tahu, dia lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi. Ayah tak punya lagi kekuatan Kurama, jadi dia tak akan sekuat yang dulu. Lagi pula, kita tak bisa terus bergantung kepadanya selamanya. Kita harus berkembang. Kata-kata yang keren. Kita harus berkembang. Aku tak tahu Code seberapa kuat, tapi apa kau tahu, Kawaki, apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini? Balik lagi, Kawaki bukanlah shinobi. Ya, dia adalah Alces ninja yang dari kecil disiksa. Hah? Kau ini bicara apa? Kami berlatih. Wah, ayo kita pergi. Ini udah mulai keren. Ini udah mulai keren. Balik lagi ke markasnya Boro. Ada satu orang di sini udah pakai tablet. Hei serangga, astaga Code, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen. Jigen sudah mati. Sepertinya Boro juga. Hei. Sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi? Wah, jangan-jangan kakeknya bakal jadi anggota baru dari si Code ya. Banyak. Keadaan tiba-tiba jadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Eida? Eida bukan ada ya. Eida. Kau ini bicara apa? Kau yakin? Kau yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan? Walau aku tak tahu motifnya, mungkin untuk senjata rahasia. Pokoknya bawa aku kepada mereka. Aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu, sungguh. Tapi apa kau yakin Boro sudah mati? Jika kau berbohong, aku akan berbaiklah. Wah, gila ancaman keren. Tapi sebagai gantinya kau akan membayarku, bukan? Masih minta uang dong orang ini. Nyawanya di depan mata. Oke, kita perhatiin di sini ada satu tabung nih. Jadi sebelah sini ada satu tabung lagi. Gue nggak tahu nih tabung siapa. Ini baru kekuak, baru satu tabung ini ya. Ini. Tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Code? Oke, ini adalah karakter cewek itu. Dan tada. Ini dia. Ini dia sosok wanita yang diperbicarakan di serial Boruto. Tapi gue masih penasaran sama lambang-lambang bintang, bulan, Saturnus, planet, dan yang lain sebagainya yang ada di celananya. Kalau memang dia cyborg ya kayaknya anggota Karen lain tuh pakaiannya fashionnya gak ada yang bagus menurut gue. Tiba-tiba kayak Amado punya seleranya menciptakan cyborg dengan kayak gini nih gimana. Dan gue juga masih bingung bagaimana Amado bisa dapetin si Eida kalau memang dia tahu semuanya. Jangan bisa juga di sini Eida itu tahu seputaran tentang Kaguya, karena Kaguya ada beberapa alasan yang kita belum tahu kenapa dia mengkhianati Isshiki. Terus pertarungan Kaguya dengan Isshiki itu seperti apa sehingga Isshiki harus memakai tubuh Jigen sebagai wadahnya. Nah, gue juga belum tahu nih ya. Ini gue masih penasaran, kalau kalian tahu faktornya apa silahkan komen teman-teman. Ini chapter ini videonya agak panjang tapi sungguh-sungguh menarik, kalian tonton sampai habis. Ini videonya buat nanti gue taruh di awal ya teman-teman ya. So itu aja yang bisa gue sampaikan. Gimana pendapat kalian, silahkan komen di bawah. Gue Ikram Afro pamit, jangan lupa bantu subscribe dan juga follow akun Instagramnya Ikram Afro. See you and bye bye, dadah.